Ada bansos tahun ini kembali diberikan kepada para orang-orang yang layak dapat bansos ya. Ya berharap dengan adanya bansos tersebut membantu juga dari sisi pengeluaran orang-orang yang penerima bansos, tapi juga bisa nanti uang dari bansos tersebut kemudian dibelanjakan barang dan jasa, katakan untuk belanja kebutuhan dapur gitu ya. Makanya permintaan meningkat, maka kemudian juga terjadi jual beli, ekonomi juga diharapkan meningkat. Konsumsi masyarakat diharapkan meningkat ya. Seperti kita ketahui, rumus untuk menghitung produk domestik bruto atau GDP, gross domestic product, itu adalah konsumsi rumah tangga ditambah investasi, ditambah pengeluaran pemerintah, ditambah ekspor kurangi impor. Nah, berharap bansos tersebut diberikan kepada masyarakat yang berhak, kemudian nanti konsumsi masyarakat meningkat, GDP juga meningkat, pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Nah, biasanya untuk kalangan menengah ke bawah, marginal propensity to consume, itu mudahnya menghitung dari uang yang dia dapat dari penghasilannya, berapa yang dia belanjakan. MPC dari kalangan menengah ke bawah itu biasanya tinggi. Jadi dapat gaji kemudian lebih banyak dipakai untuk konsumsi, dan itu bagus untuk perekonomian secara teoritis ya, MPC. Sedangkan orang-orang menengah ke atas yang sangat kaya, justru ketika dia terima penghasilan, sedikit sekali yang digunakan untuk konsumsi, kebanyakan dari mereka untuk melakukan investasi dan segala macam. Nah, berarti pas nih bansos nih diberikan ke kalangan yang memang membutuhkan, kemudian oleh mereka karena marginal propensity to consume-nya tinggi, uangnya langsung dibelanjakan semua misalnya. Untuk beli katakanlah beras, untuk beli misalnya sabun, untuk beli minyak goreng. Nah, itu berharap konsumsi meningkat, ekonomi meningkat. Tapi di era digitalisasi ini kayaknya harus dihitung ulang kembali tuh sama para ekonom. Kenapa? Ada judol nih. Nah, kemarin PPATK kan sudah mengumumkan bahwa ada 571.000 penerima bansos itu terdeteksi pemain judol. Jadi kalau misalnya dapat mereka katakanlah 300 ya kali 2 600.000 nih penerima bansos itu tadi, bantuan upah itu 600.000. Kemudian semuanya jadikan depo ya untuk judol. Ya ekonomi nggak bergerak lah, gampangnya seperti itu. Karena uangnya kan bukan dibeliin tadi kayak minyak goreng, beras, nggak dibeliin misalnya makanan mateng dan segala macam, nggak dibeliin baju ya, yang untuk menggerakkan perekonomian tadi, malah dipakai untuk judi online. Ya nggak jalan ekonominya gitu loh. Dan uangnya kesedot kemana sih? Kesedot yang orang-orang kaya yang penyelenggara judol itu, yang pasti ya saya nggak tahu ya, takutnya itu nggak terjamah begitu loh. Dan orang-orang kaya itu, ya namanya uang nggak bener pasti juga dibelanjakan nggak bener lah, udah pasti seperti itu. Itu udah hukum alam. Mereka itu orang-orang kaya ya karena mau terlihat kaya ya flexing pasti kan, uangnya nggak bener lagi. Ya udah dibelikan barang-barang branded yang impor. Nah itu makin menekan GDP Indonesia gitu loh, menekan juga nilai tukar gitu ya, meskipun mungkin nggak signifikan. Jadi ini teramat pelik ya urusannya ya, bagaimana pemerintah memastikan bahwa bansos tadi berupa katakanlah bantuan penghasilan ya, penerima gaji yang terima bansos itu uangnya dipakai bukan untuk judol, tapi dipakai untuk konsumsi yang nantinya berharap ada efek multiplier atau efek pengganda terhadap perekonomian. Pertumbuhan ekonomi lebih bagus, orang-orang lebih memperoleh pendapatan lebih besar, dan itu berharap ekonomi menjadi bertumbuh dan maju. Tapi kalau dipakai untuk judol, yang ada keluarganya makin belangsak gitu kan ya, banyak nanti kasus perceraian, broken home, itu karena judi gitu ya. Mungkin juga kalau udah kecanduan bisa gangguan jiwa gitu kan. Nah ini makin menyulitkan bagi pemerintah pastinya. Pemerintah harus mencari cara bagaimana di satu sisi judolnya bisa ditekan, bukan yang keroconya tapi yang bandar-bandar gedenya lah, yang orang-orang kuatnya itu yang diambil ya, kemudian dihukum. Di satu sisi juga bagaimana mengedukasi masyarakat tidak melakukan judol. Nah ini mungkin juga dari sisi
dari sisi agama, para pemuka agama bisa berperan nih di sini. Menyadarkan bahwa judi itu haram, udah pasti kalau orang Islam, nggak memberikan manfaat, yang dibuat kaya bandarnya. Nggak ada orang main judi bisa kaya, nggak ada. Kalaupun ada ya paling berapa sih gitu ya. Lebih baik yuk kerja keras, usaha, cari penghasilan lain yang halal. Kemudian hidup hemat. Dan kalau punya rezeki berlebih, jangan lupa Anda tunaikan zakat, infak, dan sedekah yang nantinya untuk membersihkan harta benda Anda. Oke, stop, jangan main judi.